Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Jadi Begitu Ya. Bagaimana kabarnya teman-teman para pejuang NIP dan P3K di seluruh Indonesia? Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungannya, amin. Nah, pada video ini kita akan kembali membahas soal P3K tentang kompetensi manajerial. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan saya terus bersemangat memberikan informasi bagi teman-teman semua. Dan sebelum menuju ke pembahasan, saya akan memberikan sebuah informasi bagi teman-teman P3K. Nah, informasi ini saya dapat dari akun Kemendikbud RI. Teman-teman juga bisa mengeceknya di sana. Informasi ini mengatakan bahwa pada tahun 2021 nanti, meskipun pemerintah membuka lowongan 1 juta guru, tetapi tidak semuanya terisi. Hanya yang lolos seleksi yang bisa diangkat menjadi P3K. Jadi meskipun lowongannya sampai 1 juta, tetapi yang lolos itu hanya 200.000 atau 500.000 guru. Nah, 200 dan 500.000 itulah yang akan diangkat menjadi P3K. Jadi hanya yang lolos seleksi yang akan diangkat ya. Teman-teman bisa cek sendiri di akun YouTube-nya Kemendikbud RI. Untuk itu, teman-teman siapkan tes P3K ini secara maksimal. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan soal yang pertama. Oke, soal yang nomor 1. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? A. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. B. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. C. Tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan dalam posisi adil. D. Tidak masalah walaupun tidak adil, proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. E. Jelas, karena keadilan adalah yang utama. Soal ini itu mengukur ya, ingin melihat seperti apakah pandangan kita terhadap keadilan. Dimanapun kita berada, keadilan itu adalah hal yang sangat penting dan harus kita utamakan dan tidak dapat ditawar lagi. Jadi jawabannya adalah ya, betul sekali, B. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. Nomor 2. Apakah yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan sekelompok kecil teman-teman Anda sekantor? A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. B. Jika perlu bicara maka saya ungkapkan. Jika tidak maka saya cukup mendengar. C. Saya menjadi pengamat sejenak kemudian aktif berpendapat. D. Saya lebih banyak diam dan berbicara sekedarnya. C. Saya aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat saya. Nah, tujuan soal ini itu untuk mengetahui bagaimanakah sikap kita ketika berada dalam sebuah diskusi atau rapat dengan sekelompok kecil teman-teman kita di kantor. Sebagai seorang ASN, kita wajib untuk selalu aktif dalam diskusi dan juga rapat. Karena dengan kita aktif maka akan banyak sekali usulan-usulan dan saran yang membangun yang bisa untuk membantu pencapaian target kerja kita. Apabila di dalam sebuah rapat itu kondisinya semua peserta pasif dan tidak ada yang berpendapat, maka tidak akan ada hasil rapat yang bermanfaat untuk pencapaian target kerja, untuk mencapai tujuan kerja kita. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. Nomor 3. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. B. Terkadang jika saya terpikirkan ide maka saya akan berinisiatif melakukan sesuatu. C. Tergantung keadaan dan kondisi saya. D. Saya tidak pernah berinisiatif tetapi selalu mengerjakan tugas dengan baik. E. Saya kadang berinisiatif jika diperlukan. Nah, pada soal ini itu ingin menilai, ingin mengetahui seperti apakah motivasi kita dalam meraih prestasi, seperti apakah inisiatif kita. Sebagai seorang ASN, kita itu wajib dan harus selalu berinisiatif dalam mengejar prestasi kerja. Dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun, kita harus selalu berinisiatif.
Tidak boleh kita berinisiatif hanya saat kita bersemangat saja, tidak, atau saat kita sehat saja, tidak. Tetapi harus dalam kondisi kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Nomor 4. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Jawaban yang tepat adalah D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Jawaban A ini jelas tidak tepat, dimana kita tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. Itu artinya kita tidak mau tahu, tidak peduli dengan kebaikan kita bersama. Mau orangnya bekerja dengan baik atau tidak, kita tidak menghiraukannya. Hal itu sangat tidak cocok dengan kinerja kita sebagai seorang ASN. B juga kurang tepat, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Nah, untuk mendorong orang lain itu kita tidak boleh hanya dalam situasi yang memungkinkan, tetapi harus dalam segala situasi. C juga tidak tepat, mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan, berarti hanya jika diperlukan. Seharusnya itu mendorong orang lain bekerja dengan baik itu setiap saat, bukan jika diperlukan saja. Lalu bagaimana dengan E, mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik? Ini kelihatannya sekilas terlihat benar, hampir sama dengan D, tetapi kita lihat di sini bedanya. Menstimulasi dan mengajak orang lain. Kalau kita hanya mengajak, berarti kita tidak berupaya untuk menumbuhkan inisiatif pada orang lain. Sedangkan jika kita menstimulasi orang lain, ini sekaligus kita bisa mengajak dan bisa menumbuhkan kesadaran orang lain untuk bekerja dengan baik. Jadi kalau kita hanya mengajak, belum tentu orang itu akan tumbuh kesadarannya. Sedangkan jika kita menstimulasi, maka otomatis kita juga bisa untuk menumbuhkan kesadaran orang tersebut. Jadi jawabannya adalah D, menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Lanjut ke soal yang kelima. Dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya right budget policy. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut adalah A. Menolak tugas tersebut karena dirasa mustahil untuk dilaksanakan. B. Menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. C. Menolak tugas dengan mengemukakan kekurangan-kekurangan diri dan meminta atasan untuk menugaskan kepada orang lain. D. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. E. Menerima tugas tersebut kemudian mencoba menyelesaikannya sendiri. Nah, pada soal ini kita itu diberi dana yang oleh atasan, tetapi dananya itu terbatas. Dana itu kita disuruh untuk melakukan sebuah kegiatan, padahal pendahulu Anda, senior Anda itu tidak ada yang terlalu sukses untuk melaksanakan kegiatan di kantor itu. Nah, bagaimanakah sikap Anda yang seharusnya? Jawaban A, menolak tugas tersebut karena dirasa mustahil untuk dilaksanakan. Ini juga tidak tepat, karena kita diberi amanat diberi tugas oleh atasan, harus kita laksanakan, bukan kita tolak. B. Menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Nah, ini kita menerima tugas tapi harus dengan berbagai syarat. Ini tidak tepat ya, karena kalau kita diberi tugas, kita harus melaksanakannya sesuai dengan instruksi, bukan dengan memberikan berbagai alasan atau syarat. C juga tidak tepat karena kita menolak tugas. Sudah jelas C ini salah ya. Yang D, menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara. Nah, ini jawabannya tepat, tetapi kita lihat dulu yang E. E, menerima tugas tersebut kemudian mencoba menyelesaikannya sendiri. Nah, berarti jelas jawabannya adalah yang D. Kenapa yang D? Kenapa bukan E? Karena E itu meskipun kita menerima tugas tersebut, tetapi kita menyelesaikannya sendiri. Yang baik itu kita menerimanya dan kita menyelesaikannya bersama dengan rekan-rekan kantor secara tim. Jadi jawabannya adalah D.
Nomor 6, prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah titik-titik. A. Meskipun berbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. B. Sesuai dengan perintah dan arahan atasan. C. Menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. D. Menerapkan prosedur baru yang lebih maju. E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Nah, dari kelima opsi jawaban ini semuanya itu terlihat baik, tetapi kita harus memilih yang terbaik di antara yang lain. Yang A, meskipun berbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Ya, ini sih kita betul, kita mengikuti prosedur yang ditetapkan, tetapi kalau berbelit-belit maka hal itu tidak akan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Jadi A ini bukan jawaban yang tepat. B, sesuai dengan perintah dan arahan atasan. Ini terlihat bagus, kita patuh pada atasan, tetapi kita tandanya kalau kita melaksanakan hanya sesuai perintah dan arahan atasan, kita berarti orang yang tidak punya inovasi. Berarti B ini kurang tepat. C, menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. C ini ada benarnya, tetapi tidak melulu kita harus menerapkan prosedur baru, karena prosedur baru itu belum tentu cocok dengan situasi pekerjaan dan situasi kantor kita. Yang D, menerapkan prosedur baru yang lebih maju. Ini juga sama dengan C ya. Prosedur baru yang lebih maju itu belum tentu cocok dan efektif dengan kantor kita. Jadi jawaban yang tepat adalah E, melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Ini jawaban yang paling benar, paling tepat, karena kita melakukan inovasi secara berkelanjutan. Artinya apa? Misalkan kita diberi tugas, kita melakukan inovasi untuk menyelesaikannya, kemudian kita evaluasi apakah efektif. Nah, kalau ada yang kekurangan, kita evaluasi lagi, kita modifikasi lagi, begitu terus sampai berkelanjutan, sehingga akan lebih berdampak pada efektivitas dan efisiensi kerja kita. Soal yang ke-7, saya tergolong orang yang kreatif karena saya A, mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu yang singkat. B, senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. C, memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial. D, mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. E, senang menghasilkan karya-karya baru. Jawaban yang tepat adalah B, senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. Oke, kita bandingkan dengan jawaban yang lain. Yang A, mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu yang singkat. Singkat saja tidak cukup. Mampu menyelesaikannya dengan singkat tetapi tidak bermanfaat, itu juga sama saja. Berarti A ini kurang tepat. C, memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial. Nah, memang sih kreatif itu adalah kita menghasilkan karya dan cara pandang yang unik dan kadang agak kontroversi. Tetapi jawaban C ini masih kalah baik dengan yang B, karena B itu karya intelektual yang bermanfaat, sedangkan yang C itu belum tentu bermanfaat. Berarti C ini kurang tepat. D, mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ini juga sama ya, ide baru itu belum tentu bisa memberikan manfaat kepada sekitar. Jadi D ini masih di bawah B. Kemudian yang E, senang menghasilkan karya-karya yang baru. Ini juga hampir sama dengan B, cuma bedanya yang E ini tidak ada kata-kata yang bermanfaat. Lebih baik jawaban yang B. Nomor 8, vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah A, meminta bukti untuk dilaporkan kepada atasan. B, meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. C, meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencarikan solusi. D, meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. E, meminta alasan kepada vendor mengapa pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Nah, jawaban yang paling tepat adalah D, meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. Ini adalah jawaban yang paling tepat. Kenapa? Karena secara etika kerja, secara prosedural kita itu punya atasan. Berarti kita ketika mendapat laporan bahwa proyek tidak dapat tercapai tepat waktu, kita harus meminta dulu buktinya mana, buktinya yang lengkap. Kemudian bukti itu kita laporkan kepada atasan. Nomor 9, Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran.
dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? A. Memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak Anda. B. Mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah. C. Mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab. D. Menggunakan cara baru sesuai kemampuan mereka. E. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Jawaban yang A ini jelas tidak benar, karena kita memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak kita. Belum tentu cara kita itu cocok, sedangkan mereka usianya lebih tua. Jadi ini juga selain tidak solutif juga kurang etis ya. B. Mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah. Mengevaluasi benar, tetapi kita hanya mendorongnya untuk berubah. Hanya mendorong, berarti menyuruhnya untuk berubah. Padahal kita sebagai pemimpin, kita itu butuh memberikan solusi untuk mereka. Jadi B ini kurang tepat ya. C. Mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab. Ini juga tidak tepat, karena kita berarti mengambil alih semua tugas mereka, mengambil alih semua tanggung jawab mereka. Padahal sebagai tim itu semuanya harus bekerja sesuai jobnya masing-masing, saling bekerja sama. Berarti C ini kurang tepat. D. Menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. Ya, mungkin sekilas ada benarnya, tapi kita lihat dulu yang E. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Nah, jawaban E ini lebih bagus daripada yang D. Berarti jawabannya adalah E. Mendiskusikan apa hambatannya dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Jadi ketika tim itu kurang produktif, kita diskusikan dulu apa hambatannya selama ini, kemudian kita cari solusi untuk menyelesaikan hambatan itu. Kemudian setelah dilaksanakan, kita evaluasi secara rutin apa kekurangannya dan hambatannya. Nomor 10, Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda. Menghadapi klien tersebut, saya A. Bersedia memenuhi semua permintaan sehingga dapat memuaskan klien. B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. C. Melaporkan sikap klien tersebut kepada atasan. D. Meminta atasan untuk menambah pegawai yang dapat membantu klien tersebut. E. Meminta atasan untuk menambah pegawai khusus. Baik, yang namanya klien itu pasti ingin selalu dipenuhi. Sedangkan hasil kerja kita, sebagus-bagusnya hasil kerja kita, pasti tidak bisa mencapai angka sempurna. Pasti ada kekurangannya meskipun sedikit. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. Jawaban A ini bersedia memenuhi semua permintaan sehingga dapat memuaskan klien. Hal itu jelas sangat tidak mungkin. Kita tidak bisa memenuhi semua permintaan klien karena yaitu tadi, sesempurnanya hasil kerja kita pasti ada nilai kekurangannya, tidak bisa sempurna. C. Melaporkan sikap klien tersebut kepada atasan, ini juga bukan jawaban yang tepat ya. D. Meminta atasan untuk menambah pegawai, ini juga kurang tepat. E. Meminta atasan untuk menambah pegawai khusus, ini juga sama, kurang tepat. Karena mau sebagus apa hasil kerja kita itu pasti ada kekurangannya, tidak bisa sempurna. Memang benar kita dituntut untuk mencapai target yang setinggi mungkin, tetapi kita tidak akan bisa mencapai yang sempurna. Kita hanya bisa mencapai yang semaksimal mungkin. Ya, demikian tadi pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dalam mempersiapkan tes P3K. Semangat menjadi ASN. Nah, sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.